Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salalawati dari kelompok 8. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan yaitu pengertian ADHD. ADHD merupakan suatu kelainan tingkah laku dan bersifat heterogen yang ditandai dengan gambaran tidak dapat memusatkan perhatian, hiperaktif, dan impulsif, sehingga menimbulkan gangguan baik secara akademis maupun interaksi sosial. Penyakit ini dimulai dari masa anak dan dapat terus berkembang sampai dewasa. ADHD atau pemusatan perhatian ialah suatu sindrom yang timbul pada anak dengan pola gejala stres atau tidak bisa diam, tidak dapat memusatkan perhatian, semaunya sendiri, dan perilaku menghambat atau destruktif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka yang secara umum dapat mengganggu proses belajar di sekolah dan presentasi akademiknya. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Baiklah, materi selanjutnya adalah penyebab ADHD. Secara umum, sudah banyak penelitian tentang faktor penyebab Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Meskipun demikian, belum bisa dipastikan secara pasti faktor dominan atau faktor utama penyebab adanya gangguan tersebut. Para ahli menyimpulkan bahwa Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD disebabkan karena adanya masalah genetikal, bahan-bahan kimia, virus, problem kehamilan, dan persalinan, serta kondisi yang dapat mengintervensi penyebab rusaknya jaringan otak manusia. Selanjutnya, penelitian membuktikan bahwa ADHD memiliki hubungan dengan genetika seorang anak. Bukan berarti salah satu orang tua menderita ADHD, maka anaknya juga akan menderita ADHD. Tidak pula berarti jika anak menderita ADHD karena adanya kerabat dekat yang menderita ADHD. Penelitian mengindikasikan bahwa ADHD paling banyak disebabkan oleh disfungsi neurologikal daripada kerusakan otak. Materi selanjutnya adalah pengaruh ADHD. Bentuk pengaruh kondisi ADHD pada individu antara lain: yang pertama, pengaruh ADHD pada perilaku. Individu ADHD menunjukkan perilaku yang negatif dalam kesehariannya yang tidak mampu dikontrol, yaitu menuntut, turut campur dengan orang lain, mudah frustasi, kurang mengendalikan diri, tidak tenang atau gelisah, lebih banyak bicara, suka menjadi pemimpin, mudah berubah pendirian, dan mengganggu, serta mudah bingung. Yang kedua adalah pengaruh ADHD pada aspek sosial. Individu ADHD menunjukkan lebih mementingkan diri sendiri, mudah cemas, kasar, tidak peka, tidak dewasa, tertekan, harga diri rendah, keras, membuat ramai, tidak berpikir panjang, menarik diri dari kelompok, sering berperilaku tanpa perasaan, dan tidak mau menunggu giliran. Nama saya Rahmawati. Baiklah, saya akan menjelaskan karakteristik gangguan ADHD. Menurut Tanner tahun 2007, ada 3 tanda utama dari gangguan ADHD ini. Yang pertama, tidak ada perhatian. Maksudnya adalah anak susah untuk memusatkan perhatiannya dalam beberapa hal seperti membaca, menyimak pembelajaran, dan melakukan permainan. Seseorang yang menderita ADHD ini sangat mudah teralih perhatiannya hanya dengan bunyi-bunyian, gerakan, bau-bauan, ataupun pikiran. Yang kedua yaitu hiperaktif. Hiperaktif maksudnya anak memiliki energi berlebih, seperti berbicara terus-menerus, tidak mampu untuk duduk, selalu bergerak, dan sulit untuk tidur. Yang ketiga yaitu impulsif. Impulsif artinya anak tidak berpikir dalam melakukan tindakan, seperti mengejar bola yang berlari ke jalan raya, menabrak pot bunga dalam ruangan, dan berbicara tanpa memikirkan apa yang akan menjadi akibatnya. Setiap anak yang seringkali bertindak seperti tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi selama lebih dari 6 bulan berturut-turut dibandingkan dengan anak seusianya dapat didiagnosa sebagai anak yang menderita ADHD. Gejala ini muncul biasanya sebelum anak berusia 6 tahun.
Ciri paling mudah untuk mengenali anak yang hiperaktif adalah anak akan selalu berpindah dari tempat ke tempat yang lainnya. Selain itu juga, anak sangat jarang untuk berdiam selama kurang dari 5 menit hingga 10 menit saat melakukan suatu tugas atau kegiatan yang diberikan oleh gurunya. Saya akan menjelaskan jenis gangguan ADHD. ADHD adalah sebuah kondisi yang kompleks yang gejalanya pun berbeda-beda. Para ahli menjelaskan jenis ADHD ini sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu memusatkan perhatian. Anak dengan gangguan ini sangat mudah terganggu perhatiannya. Anak tipe ini tidak hiperaktif dan impulsif. Mereka tidak menunjukkan gejala hiperaktif. Kebanyakan dari tipe ini adalah anak perempuan. Mereka seringkali melamun dan dapat digambarkan mereka sedang berada di awang-awang. Yang kedua yaitu tipe hiperaktif dan impulsif. Tipe ini menunjukkan gejala yang sangat hiperaktif dan impulsif tetapi tidak dapat memusatkan perhatian. Seringkali tipe ini ditemukan pada anak-anak kecil. Yang ketiga yaitu tipe gabungan. Anak-anak yang tipe ini menunjukkan gejala yang tidak dapat memusatkan perhatian, hiperaktif sekaligus impulsif. Kebanyakan dari anak-anak termasuk dalam tipe seperti ini. Perkenalkan, nama saya Siti Faidatul Masruro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intervensi ADHD. Intervensi atau hal-hal yang biasa dilakukan untuk menangani anak dengan masalah ADHD. Intervensi ini diberikan sebagai langkah awal untuk menghilangkan atau mengurangi tingkah laku yang tidak dikehendaki. Teknik yang biasa dilakukan yaitu teknik analisis ABC, yaitu bahwa kebanyakan tingkah laku dipengaruhi oleh kejadian yang mendahulinya atau antecedents. Terus kemudian kedua, tingkah laku yang terbentuk atau behavior, dan yang terakhir akan mengakibatkan suatu konsekuensi. Selain teknik analisis ABC, terdapat pula teknik lain yang dapat diberikan kepada anak dengan masalah ADHD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ekstinsi. Teknik ini berasumsi bahwa tanpa adanya penguatan maka respon akan mengalami penurunan atau dapat menghilang. Yang kedua yaitu satiasi. Satiasi ini berupaya menghilangkan alasan yang menghasilkan tingkah laku yang tidak dikehendaki. Misalkan memberikan perhatian sebelum anak meminta perhatian tersebut. Atau bisa juga dengan melebihkan layanan daripada layanan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu pemberian hukuman. Hukuman adalah hal terakhir yang dapat diterapkan, bahkan tidak perlu ada jika teknik sebelumnya sudah berhasil. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian hukuman yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukuman digunakan jika tidak ingin membiarkan suatu tingkah laku berkelanjutan. Yang kedua yaitu hukuman dilakukan jika prosedur lain tidak berhasil, sebaiknya diberikan hukuman ringan yang terbukti efektif untuk tingkah laku tertentu. Yang ketiga yaitu orang tua atau guru jangan melakukan hukuman dalam keadaan marah. Dan yang terakhir yaitu time out. Teknik hukuman ini dilakukan dengan cara anak dipindahkan dari tempat yang tingkah laku tidak dikehendaki terjadi. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Desti Utami. Bagaimana cara guru untuk menghadapi anak tipe gabungan atau ADHD tipe gabungan ini? Yang pertama itu guru harus mengetahui apa yang disukai oleh anak tersebut dan apa yang tidak disukainya. Guru harus memberikan apa yang ia mau atau apa yang ia sukai sebelum anak itu meminta kepada guru. Guru harus memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut agar anak itu bisa mendengarkan gurunya. Guru juga harus bersikap tegas tetapi tidak marah kepada anak tersebut. Guru harus mampu membangun komunikasi yang baik kepada anak dan orang tua agar mengetahui apa yang dibutuhkan anak tersebut. Guru harus mampu membangun kelas yang menarik perhatiannya dia, sehingga dapat mengurangi sedikit hiperaktif dan impulsifnya di kelas dan mampu memusatkan perhatiannya kepada kelas tersebut. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Risma. Teknik yang bisa diberikan adalah salah satunya hukuman.
pertanyaan saya adalah, pada pemberian hukuman ini dilakukan dengan cara seperti apa, atau contoh hukuman yang dimaksud seperti apa? Berikan contoh. Hukuman hanya diberikan ketika anak berperilaku buruk, namun jangan memberikan hukuman dalam keadaan marah. Sebaiknya berikan saja hukuman yang ringan dan juga efektif. Contohnya, jika anak berperilaku negatif, hukuman yang dapat diberikan adalah berupa mengurangi jam bermain game anak. Sebaiknya orang tua bukan hanya menghukum anak, namun juga menjelaskan mengapa tindakan mereka tidak dapat diterima, sehingga mendorong mereka untuk mengubah perilaku yang seharusnya juga dilakukan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rindiani. Jelaskan strategi pembelajaran apa yang cocok untuk anak yang mengalami ADHD dan berikan contoh strateginya. Jawabannya, guru dapat menggunakan strategi berupa penyajian pembelajaran yang harus memperhatikan beragam aspek multisensor yang melibatkan beragam indera seperti penglihatan, pendengaran, rabahan, dan sebagainya, sehingga siswa dengan ADHD ini dapat lebih menikmatinya. Contohnya dengan memberikan variasi materi dalam bentuk gambar, video, grafik, peta, rekaman suara, dan sebagainya yang akan membantu mereka untuk belajar lebih baik dan efektif.